Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kalian ketahui, pajak dapat dihitung secara mandiri. Kalian dapat menghitung sendiri pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah, seperti pajak penghasilan, PBB, dan PPN. Sekarang saatnya belajar menghitung besarnya pajak. Simak terus ya ulasannya. Pajak penghasilan meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan pasal 21 dengan pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan atau PPh ini termasuk ke dalam pajak langsung yang tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain. Hal ini berarti pajak hanya dapat dibebankan pada subjek pajak itu sendiri. Selanjutnya, subjek pajak penghasilan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan meliputi orang pribadi yang berdomisili di Indonesia, orang pribadi yang berdomisili di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan berkeinginan untuk berdomisili di Indonesia, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, dan badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kemudian, objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan. Penghasilan di sini merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak dalam negeri ataupun luar negeri dalam jangka waktu 1 tahun yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah penghasilan. Contoh penghasilan berasal dari laba usaha, bunga, dividen, hadiah undian, royalti, sewa, premi asuransi, dan keuntungan karena selisih mata uang asing. Selanjutnya, tarif pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan terbagi menjadi 2, untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan untuk wajib pajak badan. Kita bahas yang pertama, untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17, tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yaitu penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta rupiah kena tarif pajak sebesar 5%. Penghasilan kena pajak sebesar 50 juta sampai 250 juta rupiah kena tarif pajak sebesar 15%. Penghasilan kena pajak sebesar 250 juta sampai 500 juta rupiah kena tarif pajak sebesar 25%. Dan penghasilan kena pajak di atas 500 juta rupiah kena tarif pajak sebesar 30%. Selanjutnya, tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak badan dan bentuk badan usaha tetap lainnya. Menurut Keputusan Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, tarif wajib pajak badan usaha sebagai berikut. Peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar per tahun kena tarif pajak sebesar 1 kali peredaran bruto atau omset. Peredaran bruto atau omset antara 4,8 miliar sampai 50 miliar per tahun, tarif pajaknya 0,25 dikurangi 0,6 miliar atau peredaran bruto dikali penghasilan kena pajak atau PKP. Dan peredaran bruto atau omset lebih dari 50 miliar per tahun kena tarif pajak
25% dikali penghasilan kena pajak atau PKP. Selanjutnya, penghasilan kena pajak dan tidak kena pajak atau PTKP. Tarif penghasilan kena pajak atau PTKP sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak dengan daftar tanggungan sebagai berikut. Yang pertama, untuk diri wajib pajak orang pribadi sebesar Rp54 juta. Tambahan untuk diri wajib pajak kawin sebesar Rp4.500.000. Tambahan untuk anggota keluarga maksimal 3 orang, per orang sebesar Rp4.500.000. Dan tambahan untuk penghasilan istri yang digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp54 juta. Berikut tabel PTKP sesuai daftar tanggungan. Perhatikan tabel berikut. Status TK0 atau tenaga kerja yang berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan keluarga memiliki PTKP sebesar Rp54 juta. Kemudian status TK1 atau tenaga kerja yang berstatus tidak kawin tetapi mempunyai tanggungan sebanyak 1 orang, PTPKP-nya sebesar Rp58.500.000 yang diperoleh dari PTKP untuk diri wajib pajak pribadi sebesar Rp54 juta ditambah 1 tanggungan sebesar Rp4.500.000 sehingga PTPKP-nya sebesar Rp58.500.000. Status TK2 atau tenaga kerja yang berstatus tidak kawin tetapi memiliki 2 tanggungan keluarga, PTPKP-nya sebesar Rp63 juta. Diperoleh dari PTPKP untuk diri wajib pajak orang pribadi sebesar Rp54 juta ditambah dengan 2 tanggungan keluarga yang masing-masing Rp4.500.000. Dengan status K0 yang berarti status kawin dan tidak mempunyai tanggungan keluarga, PTPKP-nya sebesar Rp58.500.000. Diperoleh dari PTPKP untuk diri wajib pajak pribadi sebesar Rp54 juta ditambah dengan wajib pajak kawin sebesar Rp4.500.000. Dengan status K1 yang berarti status kawin dan mempunyai 1 tanggungan keluarga, PTPKP-nya sebesar Rp63 juta yang diperoleh dari PTPKP wajib pajak kawin sebesar Rp58.500.000 ditambah 1 tanggungan keluarga sebesar Rp4.500.000. Status K2 yang berarti status kawin dengan 2 tanggungan keluarga memiliki PTPKP sebesar Rp67.500.000. Diperoleh dari wajib pajak pribadi yang sudah kawin sebesar Rp58.500.000 ditambah 2 tanggungan yang masing-masing sebesar Rp4.500.000. Dengan status K1-0 berarti status kawin dan penghasilan digabung dengan istri namun belum memiliki tanggungan, memiliki PTPKP sebesar Rp112.500.000 yang diperoleh dari PTPKP wajib pajak pribadi sebesar Rp54 juta ditambah penghasilan istri yang digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp54 juta sehingga total Rp108 juta ditambah wajib pajak kawin sebesar Rp4.500.000. Status K1-1 berarti status kawin dan penghasilan digabung dengan istri serta memiliki 1 tanggungan keluarga, memiliki PTPKP sebesar Rp117 juta. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut untuk menghitung besarnya wajib pajak orang pribadi. Aldebran, seorang karyawan BUMN, memiliki pendapatan sebesar Rp13 juta per bulan. Setiap bulan, ia membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000 dan biaya jabatan sebesar Rp300.000. Aldebran telah menikah dan memiliki 3 anak. Istri Aldebran tidak bekerja. Bagaimana perhitungan pajak terutang Aldebran? Mari kita hitung bersama besarnya pajak terutang Aldebran.
Pada soal diketahui penghasilan bruto 1 bulan sebesar 13 juta rupiah. Selanjutnya kita cari penghasilan bruto untuk 1 tahun, sehingga dikalikan 12 bulan. 12 dikali 13 juta rupiah, sehingga ketemunya 156 juta rupiah. Pada soal juga diketahui biaya jabatan sebesar 300.000 rupiah. Kita cari untuk per tahun sehingga dikalikan 12. 12 kali 300.000 ketemu 3.600.000 rupiah. Iuran pensiun sebesar 200.000 rupiah kita kalikan 12 sehingga ketemu 2.400.000 rupiah. Selanjutnya kita jumlahkan 3.600.000 rupiah ditambah 2.400.000 rupiah sehingga ketemunya 6 juta rupiah. Selanjutnya kita cari penghasilan bersih Aldebaran selama 1 tahun dengan cara penghasilan bruto 1 tahun sebesar 156 juta rupiah kita kurangkan dengan biaya-biaya selama 1 tahun sebesar 6 juta rupiah, diperoleh penghasilan neto 1 tahun sebesar 150 juta rupiah. Selanjutnya kita kurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak dengan status K3 besar 72 juta rupiah. Penghasilan neto 1 tahun sebesar 150 juta rupiah dikurangi dengan PTKP sebesar 72 juta rupiah sehingga penghasilan kena pajaknya sebesar 78 juta rupiah. Selanjutnya kita hitung PPh terutang Aldebaran. Untuk menghitung PPh terhutang perlu diingat ketentuan tarif pajak yang berlaku pada tahun 2008. Penghasilan kena pajak sebesar 78 juta rupiah ini tidak bisa kita langsung kalikan dengan tarif pajak yang berlaku, namun harus secara bertahap. Ambil dulu 50 juta rupiah, kita kalikan dengan 5%. 5% dikalikan 50 juta rupiah, sehingga diperoleh 2.500.000 rupiah. Dari 78 juta rupiah, kita kurangi 50 juta rupiah, sisanya yang diperoleh sebesar 28 juta rupiah, kita kalikan 15%, sehingga ketemu 4.200.000 rupiah. Kemudian kita jumlahkan 2.500.000 rupiah ditambah 4.200.000 rupiah. PPh setahun ketemu 6.700.000 rupiah. Untuk memperoleh PPh sebulan, maka 6.700.000 rupiah kita bagi dengan 12 bulan. Sehingga diperoleh PPh sebulan sebesar 558.300 rupiah. Jadi pajak penghasilan yang harus dibayar Aldebaran sebesar 6.700.000 rupiah setahun atau 558.300 rupiah per bulan. Selanjutnya contoh soal untuk perhitungan pajak penghasilan badan. Pada tahun 2018, PT Gudang Arta memperoleh pendapatan bruto atau omset dalam setahun sebesar 85 miliar. Penghasilan kena pajaknya sebesar 2.500.000 juta rupiah. Tentukan besar pajak penghasilan terutang perusahaan tersebut untuk tahun 2018. Sebelum menghitung besarnya pajak terutang, perlu kita perhatikan ketentuan pajak yang berlaku. Untuk menyelesaikan soal, kita menggunakan ketentuan tarif pajak pada tahun 2013. Karena omset perusahaan lebih dari 50 miliar, maka akan menggunakan tarif pajak 25%. Pada soal penghasilan kena pajaknya sebesar 2.500.000 juta rupiah, sehingga penghitungan pajak penghasilan terutang 25% kali 2.500.000 juta rupiah, sehingga diperoleh 625 juta rupiah. Jadi, pajak penghasilan yang harus dibayar PT Gudang Arta pada tahun 2018 sebesar 625 juta rupiah. Nah, dalam perhitungan pajak penghasilan pribadi maupun badan, perlu diperhatikan juga ketentuan tahun pajaknya, karena kebijakan atau ketentuan pungutan pajak penghasilan beberapa kali mengalami perubahan. Jadi, ketika kalian dihadapkan pada soal, perhatikan tahun pajak dan ketentuan tahun pengenaan pajak yang digunakan. Meskipun cara perhitungannya sama, namun perbedaan tarif akan mempengaruhi hasil perhitungan pajak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.